Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dahnia Ragustina Pratiwi. Saya mahasiswa MPDR Program Magister Pendidikan Dasar dengan nomor induk mahasiswa 5011931107. Baiklah, yang pertama adalah poin penting yang dibahas pada artikel isu sosial politik. Yang pertama, kolaborasi global dalam pengelolaan sampah. Para diplomasi pemerintah Kabupaten Malang melalui kerjasama dengan UNISCAP tentang pengolahan sampah yang berada di lingkungan masyarakat, kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam penanganan sampah, kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pengolahan sampah, inovasi yang dilakukan, program yang dilakukan bertujuan untuk mengatasi masalah sampah, perlunya komunikasi aktif, percepatan penanganan terkait sampah dengan adanya program pengolahan sampah organik dapat dimanfaatkan dengan teknologi sederhana. Nah, kemudian poin penting isu sosial budaya tentang Piil Pesenggiri, aktualisasi Piil Pesenggiri sebagai falsafah hidup mahasiswa Lampung di tanah rantau. Nah, Piil Pesenggiri adalah salah satu kearifan lokal yang berada dari daerah Lampung. Piil Pesenggiri ini merupakan falsafah hidup bagi orang Lampung, nilai dan norma yang mengatur tata hidup masyarakat Lampung sebagai makhluk sosial. Piil Pesenggiri ini dijadikan sebagai landasan dalam berpikir, bertindak dan juga berperilaku oleh masyarakat Lampung dimanapun mereka berada. Terdapat 4 aspek dalam Piil Pesenggiri, tetapi dalam penelitian hanya difokuskan pada 3 aspek saja, yaitu nemui nyimah, ramah tamah dalam menyambut tamu, nengah nyapur, mudah berbaur dalam masyarakat, dan sakai sambayan, tolong menolong dan bergotong royong. Jika dikaitkan dengan hal yang terjadi di daerah sekolah tempat saya bekerja, adapun keterkaitan jurnal 1 dan 2 tentang sosial politik dan sosial budaya di sekolah saya adalah jurnal 1 tentang pengolahan sampah. Di sekolah saya memiliki program Jumat Bersih dengan membersihkan lingkungan dari sampah, pemanfaatan plastik dari rumah siswa untuk membuat proyek seperti topi, tempat pensil, dan hiasan untuk 17-an. Yang tadinya hanya seonggok sampah tetapi dapat dibuat sebagai prakarya. Dan ini adalah salah satu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, gaya hidup berkelanjutan, yaitu pengolahan sampah. Tetapi dalam hal publikasi atau bukti otentik kepada Bapak Profesor dosen studi komparatif, mohon maaf saya file-file yang selama ini saya simpan itu memang hilang Bapak. Jadi saya untuk memberikan bukti bahwa di sekolah saya itu menerapkan proyek tentang pengolahan sampah itu sudah tidak ada dalam dalam drive saya ataupun dari Android saya ataupun dari laptop saya juga. Mohon maaf Bapak, hanya sekedar pemaparan saja. Baiklah, keterkaitan pada jurnal kedua tentang Piil Pesenggiri adat Lampung tentang gotong royong, nemui nyimah, ramah tamah dalam menyambut tamu. Nah, dalam hal ini saya terapkan di sekolah saya itu budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Warga sekolah bergotong royong dalam berbagai kegiatan. Dan juga saat ini adanya kurikulum pergantian menteri baru yang ada 7 kebiasaan anak hebat, yaitu yang salah satunya adalah bermasyarakat. Nah, di sini kita memperkenalkan kepada anak-anak tentang bermasyarakat itu sendiri, yaitu dengan berkunjung ke rumah teman yang sedang sakit, menjenguk teman yang sedang sakit, kemudian bersilaturahmi, belajar kelompok di rumah teman, itu sebagai suatu
perilaku yang bermasyarakat menurut saya. Baiklah, yang selanjutnya adalah nilai ini menekankan pentingnya sikap ramah, terbuka, dan bersahabat terhadap siapapun, terutama dalam menyambut tamu atau orang baru. Penerapan di sekolah menyambut siswa baru dalam kegiatan orientasi yang positif. Guru dan siswa bersikap ramah terhadap tamu yang datang ke sekolah, membiasakan budaya senyum, sapa, dan salam kepada siapapun, melibatkan tamu atau orang tua murid dalam kegiatan sekolah dengan sikap terbuka dan penuh penghargaan. Jadi ada kita menerapkan sekolah ramah anak karena waktu saat itu adalah kurikulum merdeka yang dimana sekolah itu harus yang ramah anak. Jadi kita menerapkan bersikap ramah terhadap tamu atau siswa juga diajarkan untuk bersikap ramah terhadap guru dan orang tua wali murid yang datang ke sekolah. Nilai ini mengajarkan bahwa seseorang harus mampu membaur dengan lingkungan sosial tanpa membedakan latar belakang, status, atau golongan. Nah, di sekolah penerapannya mendorong siswa untuk aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kerja kelompok, menciptakan suasana inklusif di mana semua siswa bisa bersosialisasi tanpa diskriminasi. Mengadakan kegiatan lintas kelas atau antar sekolah seperti lomba, bakti sosial, atau pentas seni. Kemudian kegiatan kerjasama dan tolong-menolong untuk mencapai tujuan bersama. Kerja bakti membersihkan kelas atau lingkungan sekolah secara rutin. Siswa diajak saling membantu dalam belajar, seperti program tutor sebaya. Melibatkan semua warga sekolah dalam persiapan acara besar. Kemudian saling mendukung dalam situasi yang sulit. Yang tadi penggalangan dana untuk teman yang mengalami musibah. Yang kedua adalah artikel-artikel terkait keragaman multikultural, merupakan peristiwa alami karena bertemunya berbagai budaya, berinteraksinya beragam individu dan kelompok dengan membawa perilaku budaya, memiliki cara hidup berlainan dan spesifik. Keragaman seperti keragaman budaya, latar belakang keluarga, agama, dan etnis tersebut saling berinteraksi dalam komunitas masyarakat di Indonesia. Interaksi sesama manusia cukup tinggi intensitasnya sehingga kemampuan sosial warga masyarakat dalam berinteraksi antar manusia perlu dimiliki setiap anggota masyarakat. Kemudian implementasi pendidikan multikultural di sekolah saya tidak terlepas dari berbagai budaya dalam pembelajaran, khususnya pendidikan Pancasila seni budaya yang dapat mengenalkan kepada siswa berbagai etnis budaya, adat istiadat yang membuat siswa menyadari bahwa mereka beragam suku, agama, dan warna kulit, sehingga mereka belajar bagaimana menghargai satu sama lain. Tidak diskriminasi terhadap agama. Setiap peringatan agama Islam seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, kemudian buka bersama, siswa yang non-muslim diikutsertakan dalam kegiatan tersebut sehingga menanamkan toleransi umat beragama, mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang multikultural seperti perayaan Hari Kartini, 17 Agustus, dan Hari Pahlawan dengan menggunakan baju adat. Dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas, saya membiasakan siswa untuk bekerja dalam kelompok, baik siswa yang kurang paham terhadap pembelajaran dan siswa yang cepat dalam berpikir, sehingga semua siswa terlihat aktif dan bekerja sama tanpa melihat kekurangan ataupun perbedaan. Yang ketiga, artikel jurnal nasional terkait teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar. Untuk artikelnya sudah saya cantumkan di dalam file tutorial 1 Bapak. Jadi bisa Bapak lihat di tugas 1 saya.
Kemudian poin-poin yang saya dapatkan paparkan di jurnal di atas adalah pemanfaatan teknologi di lingkungan sekolah dasar pada saat pandemi COVID-19. Nah, pada saat itu kita mengambil langkah untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah atau BDR sesuai dengan artikel yang di atas. Kita juga berdampak Bapak di sekolah saya, sehingga kami mengambil langkah pembelajaran jarak jauh. Dan tentunya kita pemanfaatan teknologi yaitu Android, yang dimana pembelajaran itu aplikasinya melalui via WhatsApp. Kita membuat grup dengan wali murid, sehingga untuk absensi kehadiran itu juga kita melakukan dengan WhatsApp. Tetapi ada kendala yang saya hadapi. Ada beberapa siswa yang tidak memiliki gawai atau Android, sehingga saya kesulitan tanya keberadaannya, absensi, dan tugas-tugasnya. Ketika COVID mulai mereda, saya mulai melaksanakan pembelajaran daring dan luring. Saya guru-guru hadir di sekolah, tetapi siswa masih di rumah. Kami melakukan pembelajaran di sekolah, tetapi siswa menerima tugas di rumah. Mereka seminggu itu 2 hari, seminggu itu 2 hari mereka mengumpulkan tugas ke sekolah. Ya, berbagai macam aplikasi yang bisa saya lakukan saat itu untuk menambah pengetahuan saya juga terhadap teknologi, yaitu Google Classroom, Google Meet, yang untuk Zoom yang saat itu hanya sebulan itu saya lakukan hanya 2 kali untuk bertatap muka kepada siswa saya. Dan video-video pembelajaran YouTube yang bisa saya berikan kepada siswa. Tidak lupa juga dengan kolaborasi ya terhadap orang tua di jenjang SD. Peran orang tua juga sangat penting dalam mendampingi anak belajar di rumah dan menjadi memberikan panduan khusus bagi orang tua agar bisa membantu proses belajar anak. Apapun keadaannya saat itu, kita tidak melupakan pendidikan siswa. Kita tetap mengupayakan apapun jalan yang harus kita lakukan supaya anak-anak tidak terlena dengan tidak belajar di rumah dengan kondisi kita. Jadi tetap anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak. Nomor 4 adalah yang saya pilih jurnal Cultural Policy. Ya, jurnal ini membahas kebijakan budaya dari perspektif sosial politik dan sosial budaya, meskipun tidak secara eksplisit menggunakan metode studi literatur dalam setiap artikelnya. Jurnal ini sering membuat artikel yang menggunakan pendekatan tersebut untuk menganalisis isu-isu kebijakan budaya secara global. Nah, topik utama yang dibahas dalam jurnal ini kebijakan budaya di berbagai negara, analisis bagaimana pemerintah mengatur dan mendukung seni, warisan budaya, dan identitas nasional, isu sosial dan politik, peran budaya dalam konflik sosial, inklusi sosial, identitas etnis, dan multikulturalisme,
Pendidikan budaya dan multikultural, bagaimana kebijakan budaya mempengaruhi kurikulum dan pendekatan pendidikan, termasuk pendidikan multikultural.